Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya rekan-rekan. Oke, sudah selesai sholat maghrib ya di Blitar jam 18:14 ya. Oke, ini adalah perdana blower AB 4 channel yang menggunakan STM32 ya. Jadi ini adalah ibarat sebuah mobil itu, ini adalah turunan dari Pajero ibaratnya gitu ya. Kalau Pajero itu yang 8 channel, kalau yang ini 4 channel. Nah, hari ini cuman satu barang ya, udah ditransfer sama Mas Rizky Ibeng ya, Mas Rizky Ibeng. Kemudian besok untuk Bang Zain tak buatin, udah transfer juga. Jadi ada antrian satu orang. Tak jelasin aja sepintas tentang blower TFT 4 channel ya. Ini 4 channel. Ada perbedaan dengan 8 channel ya. Ada perbedaan dengan 8 channel. Oke. Mas, ini lagi saya kalibrasi panasnya. Jadi nyampe sana nggak perlu jenengan kalibrasi ulang. Tapi kalau ingin mengkalibrasi sendiri ya monggo, nggak apa-apa, silakan. Saya menggunakan alat ukur suhu namanya Thermorec ya, C100 ya. Namanya Thermorec C100. Ini ngebaca suhu di sini ya, Mas. Ngebaca suhu di ujung corong ya. Jadi nanti jenengan dapatnya corong itu model kayak gini. Nah, ada beberapa orang yang ini dipotong ya. Ada beberapa yang mau dipotong. Cuman begini, analisa saya kalau dipotong justru malah anginnya malah tambah meluas, tambah melebar. Karena apa? Begitu belok langsung keluar. Makanya ini saya buat sedikit agak panjang supaya terbentuklah angin helikol, terbentuklah angin yang, karena lorongnya panjang otomatis kan dia nggak langsung melebar kan. Nah, di sini sudah ada sirip-sirip ya, di corong ini kan sudah ada sirip-sirip itu. Nah, sirip-sirip itu yang membuat anginnya berputar ya, yang membuat anginnya berputar di sirip itu malahan. Dari situ dia udah terputar masuk ke sini. Lek jenengan potong pendek, nanti belum sempat terbentuk angin puting beliung udah keluar duluan. Jangan merubah sesuatu yang standar sebelum memang benar-benar tidak bisa menggunakan corong ini misalkan. Ya. Ya. Secara logika aja kalau lorong itu semakin panjang berarti kan anginnya semakin terbentuk di sini. Tapi yang jenengan potong pendek, memang mungkin panasnya akan stabil atau bagaimana. Hanya saja anginnya tambah keluar. Ya, anginnya nggak sempat terbentuk sepanjangan ini sudah keluar duluan. Nah, otomatis kalau corong ini panjang, tekanan anginnya ya harus jenengan sesuaikan. Jangan tekanan angin corong pendek dijadikan tekanan angin corong panjang, nggak nyampe nanti panasnya. Ya, itu harus jenengan pahami dulu kenapa ada corong pendek, kenapa ada corong panjang. Kalau dulu yang keluaran pertama dan kedua itu malah bengkok pendek. Ya, dari sini lurus kemudian bengkok pendek. Nah, sekarang malah justru saya buat dari pangkal sini langsung belok. Ya, dari pangkal langsung belok, ininya yang panjang. Jadi sempat terbentuk angin puting beliung di dalam sini. Sebelum nanti keluarnya di ujung itu nggak terlalu melebar. Tapi lah saman potong di sini, percaya nggak? Saman potong aja kalau nggak percaya. Nanti begitu angin keluar tambah melebar itu. Ya. Jadi corong yang seperti ini coba adaptasi dulu, jangan gerusa-gerusu langsung dipotong. Wah, nggak enak Mas Abi, tapi belum nyoba kok. Tekanan anginnya nanti beda ya Mas. Pendek dan panjang tekanan anginnya beda. Berarti kalau panjang gini ya anginnya rotok gede no. Kalau pendek anginnya kecilin. Ya, ini masalah corong ya. Sudah kita buatin yang langsung to the point dari sini ya, dari ini langsung sirip-sirip iu. Dari situ langsung diputar. Jadi di sini itu berputar.
berputar, dan ini ada jarak sekitar 2 cm lebih ya, 2,5 cm. Itu yang membuat lorong itu akhirnya puter terus baru dia keluar. Jangan langsung dipotong. Kalau saya nggak saya potong, tapi saya akan berusaha menyesuaikan dengan model seperti ini dulu. Lek bener-bener sudah nggak bisa, baru mau nggak up to you, silakan jangan potong. Ya, masalah corong, oke? Nah, di sini Mas, ini udah terdeteksi di suhu ini 302. Settingan dari saya 300, aktual pembacaan di sini ya Mas. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Nah, di situ aktual pembacanya di situ 290 sekian ya. Nggak masalah itu lari-lari seperti itu, nggak masalah. Ya. Nggak masalah karena di ujung sini tetap stabil. Buktinya apa? Di sini tetap aja segini. Gitu. Tetap aja nilainya sekian. Hei, adek aja diajak teriak-teriak to lele. Peh, anak saya lo teriak-teriak ini. Dijaraki karo Mbak Yune karo Mas e. Ya. Nah, ini 302. Ini 302. Settingan di sini 300, ini angin 50%. Kemudian di sini itu ini adalah aktual pembacaan ya Mas Rizky, Mas Zain. Kemudian di sini ini adalah waktu timer jenengan blower. Di sini itu settingannya 500. Jadi kalau misalkan ini mencapai 0, berarti sama nus blower pirang menit ya. 5 menit lebih ya. 5 menit lebih, 8 menit. 500 jenengan bagi 60 dapatnya berapa? 8 menit toh. 60 kali 8, 480 toh. Berarti jenengan udah blower selama kurang lebih 8 menit pisan. Jadi ini bisa disetting ya. Waktu yang atas ini adalah waktu sampean blower. Waktu yang jenengan gunakan itu nanti semakin lama semakin mendekati 0. Lah kalau sudah 0 nanti nggak keluar pompa panasnya atau ini mati, yang ada sisa-sisa panas. Ya. Oke. Dari tadi tetap segini ya Mas. Nah sekarang ini saya selipkan atau saya taruh di sini ya. Ini kan tempat dudukan. Kalau di situ, kalau di sini ya, itu kan tempat untuk ngetes panas ya, untuk mengkalibrasi. Ini saya angkat, saya taruh di sini. Ini ada magnetnya. Nanti di sini ada tulisannya slip ya Mas. Nanti di sini ada tulisannya slip. Nah cara masangnya ini briket dipasang dulu di kayu nih Mas. Briketnya sama pasang dulu di kayu. Ya. Ini kan ada lubang kiri atau kanan. Lubang kiri atau kanan terserah sampean. Kalau jenengan taruh di sebelah sini, ini briketnya neng kene, berarti nanti taruhnya di sini. Kalau jenengan taruh briketnya di sebelah sini, gini, nanti berarti dapatnya di sebelah sini. Terus paham ya? Yang jelas, iki dhisik dipasang di sini. Ini dulu, jangan ini saman pasang di boxnya, bingung saman kemalahan. Ini sudah ada tak buatin cekungan-cekungan, itu saman tinggal baut sini toh. Nah, kalau misalkan kurang pas atau sedikit ada meleset, cobalah bautnya jangan satu sisi dikencengin, jangan. Seperti baut roda mobil ya. Misalnya roda mobil itu ada 4, berarti kan biasanya kalau kita baut roda mobil itu kan menyilang ya, di sini setengah, baru di sini setengah. Kemudian sini setengah, kemudian di sini setengah. Supaya apa? Nanti masuknya barengan. Jangan ini dikuencengin dulu terus baru ini, nanti miring biasanya. Ya sama dengan ini. Nek lubangnya yang saya buat dengan ini agak meleset sedikit, saman baut setengah dulu. Di sini setengah, baru di sini setengah, gantian gitu ya. Sampai bisa press, sampai bisa masuk semuanya. Nah, setelah seperti ini baru saman baut di situ. Di situ udah tak buatin tempat lubangnya ya. Jangan tinggal milih aja di situ. Lek nggak pas yo di baut dewe ya. Oke. Di sini ada tulisannya slip. Kemudian di situ ada tulisannya 75, di situ ada tulisannya 500. Nah, apa sih angka-angka di situ? Oke. Tekan tahan di sini ya, Mas. Tekan tahan. Ini tekan tahan. Saya agak geser soalnya blowernya wenteng banget. Ini. Tekan tahan. Tak kasih ganjel apa ya, biar enggak melusut ke belakang. Gini ya, coba. Ya. Ditekan tahan ya, ditekan tahan. Nah, nanti muncul di situ menu. Tegangan kipas bisa disetting pakai 12 atau pakai 24, jadi fleksibel. Sama seperti 8 channel.
8 channel itu kipasnya bisa pakai 12 atau pakai 24 ya. Caranya gimana? Caranya setelah kondisi seperti ini, itu kan ada tulisannya warna hijau toh, sama tekan. Nah, setelah ditekan nanti itu tulisan hijau kan berubah ke 12. Ini tinggal puter. Nah, mau 12 atau 24. Oke? Karena saya pakai gagang 12, berarti saya harus pilihnya yang 12. Jadi suatu saat kalau misalnya gagang rusak, kemudian yang ada gagang di pasaran kipasnya 24, Saman bisa ngatur ini. Dipindah ke 24. Ya. Oke. Dari posisi ini kita mau kembali ke menu yang ini pilihan-pilihan depan, itu tekan 2 kali ya. Tombol backnya tekan 2 kali, sama seperti 8 channel, tekan 2 kali. Nah, begitu Saman tekan, tulisan 12 itu sudah tidak lagi berwarna hijau. Hijaunya kan geser ke tegangan kipas. Ini bisa Saman arahkan ke bawah. Nah, di situ ada tulisan timer heater. Timer heater itu saya buat 500 supaya jenengan bisa blower selama mungkin. Ya, itu bisa, ini bisa dijadikan 180 atau 120 bisa. Jadi kalau misalnya mau kompetisi ya, adu skill, terus blowernya cukup 2 menit, ini Saman rubah jadi 120 detik. Berarti begitu diangkat, dipakai cuman bisa selama 120 detik. Setelah lepas dari 120 detik nggak akan mengeluarkan panas, tapi hanya mengeluarkan sisa-sisa panas gitu. Ini bisa Mas, ini caranya seperti ini. Tekan lagi sekali, warna hijau toh, lah baru ini Saman rubah-rubah ya. Dari saya tak kirim 500 saja selama mungkin, semaksimal mungkin. Kenapa? Karena terkadang yang namanya orang adaptasi dengan alat baru itu belum tentu langsung sadek sanyek langsung iso pinter. Siapapun itu, biarpun udah master, biarpun itu skillnya sudah sundul langit ibaratnya ya, pinter masang CPU nggak ada 1 menit, tapi kalau ada alat baru pasti akan adaptasi dulu, ngeliat dulu. Coba aja seorang teknisi suruh pakai blower yang belum pernah dia pakai, ya pasti dia akan anginnya sepiro ya, panasnya sepiro ya. Tapi kalau sudah kebiasaan dengan blower yang dia gunakan, ya pasti udah langsung tahu, oh segini. Makanya di kompetisi-kompetisi biasanya kan sudah ada keterangan pakai blower apa. Nah itu akan dia pelajari dulu. Settinganku sekian, makanya bisa cepet. Coba aja kasih blower untuk kompetisi misalnya 850A yang belum pernah dia pegang misalkan, atau blower jadul. Begitu diangkat kan pasti akan menyesuaikan, pasti akan ngerasain dulu tekanan angin, ngerasain tekan panasnya gitu kan. Siapapun, biarpun sudah master, kalau ada alat baru pasti menyesuaikan dulu. Makanya di sini saya buat 500 detik biar Saman bisa apa? Beradaptasi Mas. 500 detik itu sama dengan 8 menit toh. 8 menit lebih 20 detik kan. Nah itu bisa Saman rubah-rubah. Oke? Kita mau ke cooling down, berarti posisi seperti ini tekan 2 kali. Nah, langsung ke cooling down limit. Nah, ini ya. Ini sistem pendinginan bukan lagi seperti low end versi 2 yang berdasarkan waktu 180 detik bukan, tapi berdasarkan pembacaan panas di mana? Di sini, Mas. Jadi kalau suhu di sini sudah mencapai 75 derajat, kipas ini akan auto off. Ya, sudah sama persis dengan 8 channel sistem pendinginannya. Tadi dari awal saya bilang ini ibaratnya mobil sitok Pajero Sport atau expander loh. Ini yang kelas menengahnya. Ya, kelas di bawahnya apa? Low end versi 2 ya. Nah, oke. Ini mau saya men-setting berapa? Kalau bisa minimal di atas suhu ruangan. Ruangan tempat sampean kerja tuh berapa derajat? Misalkan 35 derajat. Ya jangan disetting 25 Mas. Ya nggak akan bisa. Nanti lek sampean setting di bawahnya suhu ruangan, kipas ini nggak akan berhenti-berhenti dia. Gimana mau berhenti? Begitu mau berhenti suhunya naik lagi menyesuaikan ruangan. Atau sampean setting misalnya 10 derajat. Ya nggak bisa, kipasnya akan muter terus berusaha supaya sampai 10 derajat, padahal suhu ruangan sampean sendiri itu lebih dari 10 derajat gitu loh. Ya, jadi minimal kalau mau nyeting sistem cooling down sama dengan suhu ruangan atau sama naikkan sedikit di atas suhu ruangan, misalnya 40 boleh, 50 boleh, 75 boleh.
Nah kalau saya kayak gini ini 75, berarti nanti kalau panas yang terbaca di sini sudah 75 derajat atau udah sesuai angkanya, kipasnya akan berhenti mas, secara auto. Nggak seperti low end versi 2. Kalau low end versi 2 itu kan ada timernya tuh 180 detik. Panasin entek atau enggak 180 detik terlewati ya udah mati kipasnya. Ya. Jadi bedanya di situ. Ya, 75 ini bisa jenengan atur mau jadikan berapa? Ini bisa. Mau saja sama jadikan 200 berarti nanti di suhu 200 kipasnya akan berhenti. Iki sih panas. Eman-eman. Sayang, ini masih panas. Oke. Ini saya buat 75 atau 50 karena nggak mungkin suhu ruangan sama 50 derajat. Oke ya, 50. Buzzer bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan. Kalau misalnya kerja di dalam ruangan anaknya takut kebangun, bisa di off kan, bisa di on kan. Ya. Oke, tekan 2 kali, masukin ke informasi. Nah, ini sudah pakai STM32, Mas. Sama dengan 8 channel. Hanya saja ini nggak ada sistem preheatnya. Ya, ini cuma 4 channel, tidak ada sistem preheat. Sistem preheat itu sama dengan panas yang dibuat step by step. 2 langkah. Suhu pemanasan IC sama suhu pasang IC, sehingga IC ini nggak mati. Ya, kalau ini sama-sama STM32 tapi tidak ada sistem preheatnya, harganya ya beda. Ya. Jadi pahami di situ, harganya beda jauh. Channelnya cuma 4, tidak ada sistem preheat. Ya. Dari kondisi seperti ini, kalau mau dikembalikan ke menu utama, tekan 3 kali ya mas, tekan 3 kali, bukan tekan 2 kali, tekan 3 kali. Nek sampean tekan 2 kali, dia masuk ke menu yang pilihan-pilihan tadi. Kalau tekan 3 kali, masuk ke menu awal kayak gini. Misalkan saya tekan 3 kali, dan nekannya harus ada irama, bukan nekan titit terus tit gitu, bukan. Melodinya harus, ketukannya harus sama. Ibaratnya detik itu 1, 2, 3 itu harus sama istilahnya ya. Oke, masuk ke sini. H itu heater atau panas, K itu kipas. Aslinya Y tulisannya F, fan, nggak apa-apa diganti K kipas ya. Ini semua sudah bisa jenengan simpan. Contoh misalnya ya, suhu 1 atau channel 1 150. Kita mau rubah 150 jadi 200. Diputer ini. Yang berubah yang mana? Kalau yang berubah pas di suhu, kayak gini saya jadikan 200 misalkan ya. Atau ya sembarang seginilah misalkan 175 ya. Terus saman pengen ngerubah anginnya juga, ini tekan lagi mas, tekan 2 kali. Nah baru saman bisa merubah angin. Jadi fungsi menu select ini mengubah atau men-switching atau menukar fungsi yang lagi on apa gitu. Berarti kalau misalnya saman putar-putar gini sudah di posisi angin, padahal pengen merubah di posisi panas ya. Ini kan udah di posisi angin nih, mau dirubah ke posisi panasnya, tekan dulu ini 2 kali. Ya. Setelah tekan 2 kali baru saman merubah ke posisi panas yang digerakin. Ya ta? Nah, setelah tersetting seperti ini, sudah sesuai dengan settingan sampean, mau disimpan di channel berapa? Oh tak simpen channel 1 Mas Abi, tekan tahan CH1 ya. Tekan tahan CH1, ini tekan tahan. Nah di sini udah berubah tuh angkanya mas. Ndak boleh angkanya sama. Misalnya ini saman isi 250, kemudian anginnya juga 40% sama dengan ini, nanti nggak akan kebaca. Ndak boleh channel dengan nilai double itu sama, nggak boleh. Tapi kalau misalkan contoh di sini jenengan isi 250 terus di sini 39% kipase, itu boleh. Yang penting ada satu angka yang berbeda. Ya, paham ya? Engko lek sing ning kene iki sama isi 250, sing iki yo sama isi 40. Nanti sama tekan channel 1 yo iso ke channel 2, channel 2 ya malah dadi channel 1, mana yang aktif duluan. Harus beda biarpun cuman 1 angka. Ya,
Cara nge-save-nya seperti itu. Misalnya mau 200 tinggal 2. 200-nya mau tak bikin 275. Kemudian anginnya mau tak buat 45. Nah, setelah tadi yang aktif panasnya, angin berarti tekan 2 kali. Baru ini saman berubah. 45. Baru setelah ini mau dimasukkan channel berapa? Ini kan awalnya 250 40% kipas. Ini saya masukkan channel 2. Saya tekan tahan. Nah, udah berubah ya, Mas? Udah berubah 275 angin 45%. Ya toh? Nah, misalkan Mas kepingin mode sistem preheatnya jalan, tapi secara manual itu bisa. Caranya piye Mas Abi? Tentukan dulu lewat latihan. Blower yang pas untuk pasang suhu berapa? Misalnya udah ketemu blower untuk pasang itu 350 untuk pasang. Ya. Untuk pasang 350. Untuk pasang 350 berarti sama taruh di channel 3 misalnya. Angin 50%, tetap angin 50% ya. Tapi panasnya mungkin 350. Terus saman simpan di channel 3. Ya kah? Ya, disimpan di channel 3. Nah, kalau pengen sistem preheatnya jalan, ini saya taruh di sini aja dulu biar bisa ngelihat sistem preheatnya. Karena di sini sudah ada magnet, Mas. Kalau ini kan magnetnya bisa tak lepas-lepas toh. Ini kan enak bisa tak lepas. Kita pindah dulu ke sini. Ya. Nah, saman kepengin model seperti 8 channel tapi secara manual bisa. Caranya piye? Yo iki saman mainkan. Jadi begitu jenengan angkat kayak gini, ini diangkat ya, tek gini, dia akan menuju ke suhu 275 dulu. 275 dulu itu untuk apa? Pemanasan. Tapi tidak auto ya. Nah, tidak auto. Setelah kira-kira fluk itu mencair, fluk itu masuk ke dalam sela-sela IC nih, baru setelah itu sama naikkan di suhu 350-nya. Ini kan udah berjalan di 270-an ya, 275-an ya Mas ya. Tuh. Ya toh, itu kan bergerak di 275-an. Nah, itu sudah berjalan 470 berarti sekitar 30 detik kan? Udah berjalan 30 detik nih diangetin IC nih. Fluknya udah menyebar. Baru saman pindahkan ke sini, channel ketiga. Nah, baru nanti dia naik ke mana? Ke suhu pasang. Jadi sistemnya manual malian gitu ya. Sistemnya manual, bukan sistem auto seperti 8 channel. Jadi tentukan aja suhu untuk preheatnya di berapa. Jadi fungsi daripada channel ini juga seperti itu. Jadi jangan dibuat channelnya itu jangan dibuat suhunya tinggi semua, jangan. Satu dibuat suhu rendah misalnya 200, terus kemudian 250 ya toh, kemudian terus yang suhu pasang finalnya mungkin 300 gitu loh. Jadi sistemnya ini dengan 8 channel tidak ada sistem preheat, itu aja. Kalahnya di situ. Kalahnya tidak ada sistem preheat, kemudian kalahnya juga di channel. Kalau ini cuma 4. Kalau yang 8 channel, kalau yang di atasnya ini itu 8 channel ada sistem preheat. Ya, ada sistem preheat. Bedanya di situ. Nah, kalau misalnya jenengan taruh di apa namanya? magnetnya ditaruh kayak gini ya. Sistem pendinginannya akan memberikan tekanan angin 100%. Sama ya. Sama sistem pendinginannya seperti 8 channel, dia akan memberikan tekanan angin 100%, bukan tekanan angin yang dipakai untuk angin pasang, bukan. Dia akan memberikan tekanan angin 100%. Jadi begitu jenengan taruh di tempat dudukan, gitu, nanti kipasnya ngejos, masih ngirim angin kencang. Ini anginnya kencang supaya pas sistem pendinginannya supaya cepat keluar sisa-sisa panas. Ya, cepat keluar sisa-sisa panas sampai berapa? Sampai sing saman setting di sini tadi berapa ya? Aku ingat berapa tadi ya? Coba saya lihat. Oh, sampai 50 ya. Ini kan saya setting sistem cooling down-nya kan 50 tuh. Berarti nanti begitu suhu yang gerak di sini mencapai 50 ya, baru nanti kipasnya berhenti, Mas. Jadi sistem pembacaannya bukan lagi sistem pembacaan cooling down berdasarkan timer seperti versi low end, tapi pembacaan suhu. Nah, ini kipasnya masih kencang Mas ini.
Kipasnya masih kencang ini. Ya, kipasnya masih kencang. Nanti kalau sudah turun sampai ke 50 baru kipasnya berhenti. Ya. Baru kipasnya berhenti kalau sudah berapa 50. Nah, ada juga sistem pengaman yang di blower ini, di blower model 4 channel ini. Sistem pengamanannya apa? Sama dengan 8 channel. Jadi sampean blower ini datang, terus tidak ditaruh di sini dulu, tidak ditaruh di dekat magnet. Begitu jenengan pasang, terus keadaan terangkat, dia nggak akan keluar panas, Mas. Itu sistem pendingin, sistem pengamanannya sama dengan 8 channel. Maksudnya piye Mas Abi? Maksudnya gini, ini saya matikan ya. Misalnya saya matikan nih. Ini magnetnya kan saya ambil. Ya, ini magnetnya saya ambil. Tidak saya deketin magnet, ya toh. Ini saya angkat. Karena pengen cepet-cepet pakai, buru-buru dan lain sebagainya, ini dinyalakan. Ya. Tapi tidak ditaruh di dekat magnet. Triggernya nggak kerja. Ini nggak keluar panas, Mas. Jangan sampai nanti lupa sampai sana, Mas Abi blowernya orang metu panasnya nyapo. Nah, sampean yang tidak mendengarkan prosedur penjelasan saya. Ya. Ini sistem pengamanannya juga sama dengan 8 channel, harus ditaruh di tempat dudukan dulu. Ini nggak keluar panas, Mas. Ini lampu hijau ini nggak nyala ini. Padahal kita angkat. Gitu. Ini tadi panas itu karena tak kalibrasi naik tinggi ya. Jadi kalau dideketin magnet gini, deketin magnet baru jenengan angkat, itu baru keluar panas, baru ini reaksi ya. Tapi tadi kan sempat tak deketin kayak gini toh, berarti reaksi kena magnet dia. Nggak ditaruh di tempat magnet, dia nggak akan keluar panas, Mas. Itu sistem pengamanan di blower ini ya. Saya pikir nggak terlalu susah-susah banget juga. Nanti kurang jelas jenengan bisa chat saya atau melihat video tutorialnya 8 channel. Hanya saja tidak ada sistem preheatnya di sini. Sistem pengamanan sama, channelnya 4 sudah pakai STM32 juga. Ya, sudah pakai STM32 juga. Lah ini adalah soket pengisian STM32. Jadi sebelum tak kasih ke anak-anak, IC kecil-kecil ini tak isi dulu. Ya, IC kecil ini saya isi di sini dulu. Setelah diisi, baru tak kasih ke anak-anak, dipasang di mana? Di PCB. Ya, PCB yang bukan cetakan sendiri, nggak iso lah ini nyetak dewe, Mas. Soalnya STM32 itu kakinya kecil-kecil banget. Ini saya kirim ke GLC PCB sana. Ya. Ini PCB-nya STM32 yang 4 channel. Mau dijadikan 8 channel ini yo bisa, mau dijadikan 4 channel yo bisa. Multifungsi PCB-nya. Double layer STM32-nya nanti dipasang di sini. Ya. Lightning kamera mungkin kelihatan besar kaki-kakinya, tapi begitu realitanya benar-benar kecil, Mas, IC ini. Ya. Jadi soket sebelum dipasang itu kita isi di sini. Yes, kayak ngisi MMC ngono kala. Sama seperti ngisi MMC. Di sini ada titiknya. Titiknya sebelah mana itu ya harus tahu, nggak boleh sembarangan naruh ya. Nah, oh ini titiknya di sebelah sini. Nah, di sini. Ya, baru kita isi. Kita masukin. Kertas apa? Hah? Boleh nang kertas gila. Ya. Nah, seperti ini baru kita tutup ya. Masangnya nggak boleh salah. Ini satu STM32 ya lumayan regone, Mas. Ya. Nah, kita close. Tutup ya dah. Baru kita nyalakan ini. Jadi lek masang IC nggak boleh dalam keadaan nyala. Engkau lek dalam keadaan nyala, tengah-tengah yang nggak sengaja besi ini tersentuh sama kaki-kaki soketan, bahaya. Ya. Baru kita nyalakan ini. Ya. Begitu saya nyalakan, ini sudah ada gambar, tapi ini kosong, Mas.
Ini kosongan, belum ada isi apapun. Ini LCD-nya 8 channel ya. Ini LCD-nya 8 channel. Beda dengan ini. Kalau ini TFT, kalau ini TJM. Ini basicnya bahasa Cina, tapi sudah kita konversi ke bahasa Inggris. Asli ini bahasanya Cina, Mas. Ya. Baru kita buka program STM32-nya. Jadi enggak semudah yang dibayangkan. Makanya kadang itu misalnya ngenyang dan lain sebagainya, aku kesel ngene terus enggak tak ladeni wis golek liyane, males saya. Padahal prosedurnya kan yo enggak gampang, enggak semudah membalik telapak tangan toh. Wis padha karo ngene iki sampean mau ngisi IC MMC kan yo kudu dites poin dulu ya toh. Titik-titiknya di mana. Ya sama kayak gini ya. Harus buat soketan dulu. Yang dijual cuma ini tok, tapi soketnya ini adapternya dari mana? Lek enggak buat sendiri supaya bisa untuk diisi. Ya toh? Kan ada toh sama dengan MMC ngono toh, ya enek soketane juga kan. Nah, ya. Nah, di sini harus dikonekkan dulu, ini belum konek. Ya toh, harus dikonekkan dulu, ya. Kalau misalnya belum konek kayak gini nyapo, dicari masalahnya apakah kira-kira soketane atau ST-linknya ini enggak pas, ya toh. Ya. Ya toh? Jadi harus dicari dulu, enggak semudah langsung jadi ngono enggak, ya. Kalau ST-linknya ada kabel sing satu aja nggak nyambung ya nggak connect. Nah ya. Kadang tuh di sini solderan di sini kurang nancep atau apa gitu ya. Cari dulu satu persatu. Kalau dia nggak mau connect berarti ada sesuatu. Ya. Sementara gitu Mas, reviewnya tentang ini. Tentang 4 channel. Besok Mas Zain kita buatin pagi, sore kita kirim. Ya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.